Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Ketemu lagi bersama saya Rahman di channel Islam Agamaku TV. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita perlu mengamalkannya apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna syariat-syariat sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat-surat yaitu Al-Maidah ayat 48, yang artinya, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah 48. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa 136. Berikut juga Quran Surat Ali Imran ayat 3. Artinya ialah, Dia Allah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya memuat tentang syariat-syariat yang menghapus sebagian isi kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Berikut Quran Surat Ali Imran ayat 4. Artinya, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Quran Surat Ali Imran ayat 4.
Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama adalah qatmil, yaitu membaca saja. Yang kedua adalah tartil, membaca dan memahami. Yang ketiga adalah hafidz, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Singkatnya, sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari, dan memahami isi kandungannya, sehingga kita tahu aturan-aturan di dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah keimanan. Pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Yang berikutnya, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan Al-Quran antara lain, yang pertama adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas, yaitu kualitas kehidupan pribadi. Yang kedua adalah untuk membangun kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan negara. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Berikut hikmahnya. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Jadi hikmah iman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga adalah termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan bagi di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu saya di video berikutnya tentang agama Islam di channel Islam Agamaku TV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah